Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Purwaningsih dengan NIM 201200250 kelas PAIH. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang bertemakan analisis kebijakan pendidikan pada madrasah di Indonesia. Yang pertama terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, kajian teori, hasil, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama abstrak. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang dapat membentuk kepribadian anak didik yang islami. Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada masa sekarang, madrasah masih dianggap sebagai pendidikan kelas 2, dikarenakan penyelenggaraan madrasah masih menghadapi beberapa masalah besar seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan memberi gambaran mengenai kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang serta tantangan madrasah. Metode yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, Google Buku, dan artikel. Kemudian, melakukan analisis deskriptif data, antara lain yaitu pengelolaan pendidikan yang dipaparkan secara detail. Banyak persoalan yang dihadapi madrasah, antara lain yaitu pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, hingga pada peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah di Indonesia masa sekarang. Yang kedua, pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan, sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Berkaitan dengan hal ini, proses pendidikan juga ada 3 lingkungan penting yang berpengaruh terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, setiap individu adalah pendidik, di mana peran sentral orang tua, masyarakat, dan pendidik menjadi faktor penting dalam membentuk karakter siswa. Setiap individu juga memiliki tanggung jawab pendidik. Sebelum membahas mengenai konsep pendidikan dalam perspektif madrasah, kita harus mengetahui nilai-nilai agama dan budaya yang diinginkan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yaitu semoga madrasah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai standar nasional pendidikan. Madrasah merupakan sekolah umum plus karena dia dalam madrasah diajarkan mata pelajaran umum sebagaimana yang ada di sekolah umum, dan juga diajarkan mata pelajaran agama yang cukup memadai. Jika dikelola dengan baik dan berkualitas, maka madrasah akan menjadi orientasi lembaga pendidikan di Indonesia. Madrasah dianggap berkualitas rendah dan lulusannya belum dianggap mampu bersaing dengan lulusan kredit pendidikan yang setara, dan tata kelola kelembagaan juga berkualitas buruk. Faktanya, selama krisis moral saat ini dan ketika sistem pendidikan publik tidak lagi memenuhi tuntunan untuk perbaikan, tidak ada jalan kesusilaan dan moralitas nasional, tidak ada madrasah yang diremehkan sebagai madrasah memainkan peran penting pendidikan nasional bersatu untuk membangun pendidikan menuju terwujudnya bangsa yang cerdas dan bermoral luar biasa. Selanjutnya, metode penelitian. Kajian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kemudian, melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detail. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi instrumen penelitian. Dokumentasi merujuk pada barang-barang tertulis. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Imron 1996, kebijakan adalah terjemahan dari kata wisdom, yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada yang dikenakan pada seorang atau kelompok.
Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1988 mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya, sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Yang kelima, hasil. Yang pertama, sejarah madrasah di Indonesia. Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20, baik aspek fisik maupun non-fisik melalui banyak kejadian dan historiografi, di mana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi-misinya dan gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Yang kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualitas agamis, seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Yang ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Tawalik pada tahun 1919. Untuk yang kedua, kebijakan madrasah di awal kemerdekaan. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya atas sejumlah penjajahan kolonialisme yang selama ini meradang di atas penderitaan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para ulama tradisional yang telah jauh berjuang untuk melestarikan pendidikan yang bercorakkan Islam, di mana pendidikan saat awal kemerdekaan melakukan upaya pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yakni di mana BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang ketiga, kebijakan madrasah di bawah Departemen Agama. Upaya pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasi dan operasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946 tanggal 19 Desember 1946, di mana regulasi tersebut diterangkan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sedikitnya sepertiga dari jumlah jam pelajaran yang dilaksanakan. Mata pelajaran umum dimaksud meliputi bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung untuk tingkat dasar, ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan, tumbuh-tumbuhan, dan alam untuk tingkat lanjutan. Selanjutnya yang keempat, kebijakan madrasah dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 dan data Kemenak dalam peningkatan mutu guru PHI. Kehadiran UU Sisdiknas nomor 20 2003 semakin memperkuat posisi madrasah atas penyempurnaan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah. Hal ini tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud, yaitu pasal 17 ayat 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berisi pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kelima, kritik terhadap permasalahan madrasah di Indonesia. Perkembangan madrasah di Indonesia sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah madrasah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Kementerian Agama, hingga akhir tahun 2011, jumlah madrasah sudah lebih dari 43.640. Jumlah madrasah yang tersebar di setiap pelosok tanah air turut andil dalam pemerataan pendidikan Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, madrasah yang banyak digunakan menghadapi masalah.
Masalah klasik pemeliharaan pelatihan di madrasah antara lain berkaitan dengan pengelolaan. Madrasah berada di bawah komando dua kementeriannya, yaitu kesenjangan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, ada madrasah negeri dan swasta, dan kualitas madrasah masih rendah. Yang keenam, peluang dan tantangan madrasah di Indonesia. Peluang madrasah antara lain, yang pertama, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan, memberi peluang untuk bersama-sama membangun khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, semakin berfungsinya Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Yang ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat, adanya peluang untuk mengembangkan program kesesuaian dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Yang kelima, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdiannya kepada bangsa, negara, dan agama. Yang keenam, analisis. Madrasah merupakan sekolah umum plus karena di dalam madrasah diajarkan mata pelajaran umum sebagaimana yang ada di sekolah umum dan juga diajarkan mata pelajaran agama yang cukup memadai. Jika dikelola dengan baik dan berkualitas, maka madrasah akan menjadi orientasi lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam aktualisasinya, regulasi tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Belanda lebih memilih keterpihakan pada agama Kristen, yaitu dengan adanya sekolah-sekolah Kristen yang dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dan diatur secara birokratik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada peraturan, instruksi, petunjuk pelaksana atau dikenal juklak, dan berbagai keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang. Yang kedua, program pembangunan pendidikan lebih menekankan pada penyediaan input pendidikan seperti guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, buku dan alat peraga dan sumber yang lain. Yang ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan kurang dioptimalkan. Pola pembangunan sistem pendidikan nasional telah menjauhkan lembaga pendidikan dari lingkungan masyarakatnya. Mengapa sampai kehasilan seperti itu? Karena dalam pembahasan membahas mengenai analisis kebijakan pendidikan pada madrasah di Indonesia seperti sejarah madrasah di Indonesia, kebijakan madrasah di awal kemerdekaan, kebijakan madrasah di bawah Departemen Agama, kebijakan madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan data Kemenak dalam peningkatan mutu guru PAI, kritik terhadap permasalahan madrasah di Indonesia, dan peluang serta tantangan madrasah di Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Melihat perkembangan madrasah di Indonesia, ada 2 momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah. Yang pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Lebih dari itu, madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai sekolah umum plus. Kemudian, permasalahan tata kelola madrasah antara 2 menteri masih menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas dan transparan bagi pendidikan Indonesia. Juga peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus mampu berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya, sehingga peran madrasah sangat sentral di masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Nun wal qulami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.